Up, Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Apa kabar Sobat IHC? Senang sekali saya Ruli Johan bisa menyapa Anda di Check Up. Ini adalah podcast Indonesia Healthcare Corporation. Dalam setiap episodenya kami menampilkan edukasi tentang kesehatan. Nah, kali ini agak berbeda. Bukan edukasi tentang kesehatan, tapi adalah dalam bentuk, kita bisa bilang, sosialnya kami terhadap kepedulian masyarakat, begitu kalau boleh dibilang. Hari ini saya mengundang seorang narasumber yang punya dedikasi tinggi terhadap masalah sosial yang ada di Indonesia. Kita panggil, nggak usah dipanggil ya, ada di sebelah kanan saya, Mbak Valencia Mikeranda. Halo. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Sobat IHC nonton ya. Jadi Sobat IHC, Mbak Valencia ini adalah founder dan CEO dari Rumah Harapan Indonesia. Kalau Sobat IHC mau lihat, itu langsung aja lari ke websitenya, rumahharapanindonesia.id, begitu. Betul. Ya. Jadi di sanalah rumah apa, kita tanya, Mbak, itu rumah apa? Iya, jadi Rumah Harapan Indonesia ini adalah rumah singgah bagi anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang dari daerah ke kota-kota besar di Indonesia. Nah, saat ini Rumah Harapan Indonesia itu sudah ada di 5 kota, di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Jakarta di mananya, Mbak? Jakarta ini ada di dulu di Tebet. Oh, dulu di Tebet. Iya, sekarang di Tomang, tepatnya di Jalan Talaut nomor 12. Alright. Lalu ada di Bandung juga dekat Rumah Sakit RSHS Bandung. Di Semarang ada di dekat Rumah Sakit Karyadi. Di Bali kita ada dekat Rumah Sakit Ngurah Rai, dan di Makassar ada di dekat Rumah Sakit Wahidin. Dan sekarang kita sudah beroperasi sudah 10 tahun, Bang. 10 tahun? Iya, Bang Arje. Jadi kita sudah melayani lebih dari 1.864 anak dan keluarganya. Hampir 2.000. Pasiennya kebanyakan anak-anak. Karena judulnya Rumah Harapan Indonesia, betul. Saya lihat gambar-gambar banyak anak-anak ya. Betul, memang kita fokusnya di anak-anak karena anak-anak ini kan menurut kami adalah harapan bangsa. Betul sekali. Di tangan mereka lah nasib bangsa ini dipertaruhkan, dan bukan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa jadi adalah calon pemimpin bangsa ini. Betul gitu. sekali. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kalau kita tidak berhasil menolong satu anak, it means we fail to save this nation. Gitu. Keren banget loh ini Mbak Valen. Oh iya, kita belum kasih tahu judul podcast kita di episode kali ini. Saya ambil ya Sobat IHC dari sebuah quote yang disemat di dalam websitenya Rumah Harapan Indonesia. Ini namanya begini, maksudnya kalimatnya begini: volunteers do not necessarily have the time, they just have the heart. Iya. Wah, saya pas lagi baca, ini keren banget kok jadi judul ya. Jadi memang bukan soal waktu dan dia diadain sebetulnya, tapi punya hati nggak untuk jadi bagian dari pergerakan ini, begitu ya? Karena gini, Bang, di Indonesia ini kan terutama di kota-kota besar ya, waktu itu menjadi sesuatu yang amat sangat krusial banget. Kita selalu dikejar-kejar oleh waktu. Kadang kita ngerasa, aduh kita nggak punya waktu. Betul sekali. Tapi when we have the heart, kita spend time 1 jam saja dengan anak-anak yang sakit ini. You already give a big hope for them. Gitu. Jadi benar-benar udah ngasih, asal datang dengan hati 1 jam saja, bahkan ketika setengah jam pun datang, tapi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, hadir penuh gitu, kayak mindful love gitu. Jadi hadir penuh, utuh, dan saat itu memberikan cinta yang besar, dan itu tuh bisa jadi energi yang luar biasa untuk menyembuhkan tubuh si anak. Karena kan happiness is the best medicine. Betul sekali. Kita nggak harus jadi dokter, nggak harus jadi ahli medis untuk bisa nolongin mereka. But when we give our heart, we give our energy, it means a lot for them gitu. Yes. Nah, bicara soal tadi itu berarti banyak volunteer gitu ya, Mbak? Banyak banget. Bahwa kita kalau mau mendukung, mensupport itu bisa banyak cara. Bisa banyak jadi cara. Volunteer, bisa memberikan donasi, atau cuma sekedar tadi hadir gitu ya, untuk nemenin anak-anak tadi setengah jam main-main gitu bisa juga ya, Mbak ya. Oh ya, jadi di Rumah Harapan itu kita punya ini tuh ring 1, ring 2, ring 3.
Oke. Kalau ring 1 itu volunteer yang benar-benar in charge membantu operasional. Kayak misalnya kita bikin kayak podcast gini, ada volunteernya yang datang ngambilin gambar dan sebagainya. Oke. Terus ada lagi ring 2-nya yang benar-benar bantu kayak sekali-sekali bikin laporan keuangan atau bikin apa yang mereka waktunya terbatas. Wow. Tapi bahkan di ring 3 yang orang yang nggak punya waktu sama sekali, tapi begitu dia datang, dia benar-benar datang, dia jadiin kuda-kudaan pun juga mau gitu sama anak-anak itu. Dan itu luar biasa banget. Jadi whatever you have, whatever you do it with your heart gitu. Luar biasa banget nih Mbak Valen nih. Banyak banget pertanyaan. Nah, saya ingin biar Sobat IHC juga teredukasi dengan baik. Ya. Jadi ini adalah kalau anak-anak ada yang sakit, terus butuh bantuan, moral juga dana, datang ke Rumah Harapan untuk dibantu take care of apa gitu, Ya, Mbak? jadi gini, seluruh kebutuhan pasien itu kita penuhi karena nolongin orang nggak boleh setengah-setengah, Bang. Ya. Jadi mulai dari pampers, obat-obatan, transportasi yang tidak di cover, obat-obatan yang tidak di cover BPJS, transport dari rumah sakit ke rumah singgah, makan 3 kali sehari, vitamin, Luar biasa. susu, semuanya, pampers dan sebagainya. Bahkan dulu nih sebelum 2025. Ya. Seluruh kebutuhan pasien ketika mereka meninggal sekalipun biaya pemulangan kargo jenazahnya kita bayarin. Karena Wow. sekali lagi nolongin orang nggak boleh setengah-setengah. Benar. But then di tahun ini ekonomi mulai gonjang-ganjing. Ya, Ya, jadi kayaknya perusahaan-perusahaan sudah mulai berhitung lah begitu kali, yo. sehingga dulunya kami punya donatur tetap dari perusahaan tuh 40%. Oke. Sekarang tinggal 2%, Bang. 2% kebayang nggak sih? Serius itu dari segitu besar sampai tinggal 2% saja? Iya, 2% dari awal Januari sampai sekarang. Ya. Kuartal pertama kami baru habis meeting kemarin, kita sudah mereview, nggak ada donatur tetap itu hanya 20%, dan 2%-nya itu perusahaan, sisanya pribadi donatur tetap. Dan 80% tidak tetap. Jadi 80% ini kami cari setiap bulan. Oh, itu yang kadang-kadang ingat, kadang-kadang Iya, masih, kadang-kadang iya, enggak gitu iya. ya. Oke. Kenapa laporan keuangan kami posting di website supaya tidak ada keraguan buat semua orang untuk menitipkan amanahnya melalui Rumah Nice. Harapan Indonesia. Karena kan kita baik aja belum tentu benar, Bang. Tapi kalau udah benar, insya Allah baik pasti ya. baik gitu. Jadi Akuntabel gitu, transparan banget ya iya, pokoknya jadi ya. semua laporan keuangan kami posting di oke. Instagram, di website dan sebagainya. Gitu. Nice. Nah, Sobat IHC, habis ini saya akan tanya, kenapa ini awalnya dibuat? Gitu ya, apa tiba-tiba lagi merenung di kamar gitu ya, melihat air hujan yang jatuh di pekarangan, atau punya pengalaman pribadi sehingga ini saatnya saya berbuat sesuatu. Sesaat lagi. Saya Ruli Johan masih di Check Up. Ini adalah podcast Indonesia Healthcare Corporation bersama dengan Mbak Valen. Beliau adalah founder dan CEO dari Rumah Harapan Indonesia. Ini adalah rumah untuk menampung anak-anak yang sakit, yang tidak mampu, lalu diberikan support gitu ya. Mau support itu doa, uang, transport, makan, tindakan, pokoknya semualah dikasih. Semuanya gitu betul. Ya. Yang saya mau tanya dulu sebentar sebelum saya masuk ke peran relawan nih dan makna kepedulian dari versi Mbak Valen. Dulu tuh awalnya gimana tiba-tiba mau bikin ini? Satu bocoran lagi ya, Mbak Valen ini juga punya Blood for Life Indonesia. Apa sih yang nggak dibikin, Mbak? Iya, jadi berawal dari kalau ditarik jauh ke belakang, banyak banget perjalanan hidup saya yang gak mudah. Ya.
ya saya dititipin anak-anak yang special needs, yang kemudian membentuk saya menjadi saya yang sekarang gitu. Nantilah kapan-kapan kita ngobrol mengenai ini ya. Intinya adalah dari situ kemudian saya berpikir bahwa saya harus bikin sesuatu untuk mensupport orang-orang yang kebetulan waktu 2009 ibu saya kanker. Kanker apa? Kanker usus dan gagal ginjal. Wow. Jadi every day, setiap 2 hari sekali tuh ibu saya cuci darah. Cari darah tuh susah banget waktu itu. Terus saya mulai Google, ada apa ya kok cari darah susah? Kan ada PMI gitu. Dan tahun itu saya menemukan bahwa di Indonesia ini kebutuhan darah di Indonesia tuh 4,5 juta kantong per tahun, tapi yang terpenuhi hanya 3 juta kantong. 1 jutanya tuh nyari. Jadi makanya gini Mbak ya, saya sering dapat WhatsApp. Kebalik. Yang tahun ini begitu. Yang tahun pertama kali saya temukan itu baru 1,5 juta yang terpenuhi. Lebih jadi rendah lagi. Iya. Jadi ada 3 juta orang yang meninggal karena tidak dapat donor. Sampai hari ini masih kekurangan. Intinya sampai begitu. Sekarang jadi masih. Itulah kenapa kita suka tiba-tiba ya dapat WhatsApp, lihat di sosmed teman-teman. Ayah butuh saya, darah. Teman saya ini butuh kantong darah gini-gini. Oh, that's why. Iya. Jadi waktu ibu saya tuh saya lagi tungguin ibu saya, tiba-tiba ada ibu yang pendarahan dan keluarganya panik nyari donor. Singkat cerita nggak ada yang bisa mendonor dan pada saat itu akhirnya ibunya meninggal. Dan saya ngerasa, my God, di luar sana ada jutaan orang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit there is a lot of people crying for help, tapi mereka nggak tahu mesti cari bantuan kemana gitu. Ini ada gap antara orang yang butuh sama orang yang rindu untuk mendonorkan darahnya. Terus saya berpikir, ini kalau menunggu orang bikin sampai kapan? Jadi saya memutuskan untuk saya aja yang mulai, saya bikin. Waktu itu juga nggak mudah ya, nggak gampang karena orang berpikir, ih lu mau jadi calo darah ya gitu. Karena kan banyak oknum dulu kan, cari darah itu kan susah. Jadi orang mau punya duit berapapun, mereka kan bayar berapapun untuk bisa dapetin donor. Iya, buat orang yang mereka sayang. Nah, jadi teman-teman berpikirnya, oh lu mau jadi calo darah. Nggak semua guys, nggak semua hal di dunia ini harus kita lihat dengan uang. Dan gitu. Ekonomi benar. Iya, ada hal yang karena kita udah mengalami gitu, udah mengalami betapa sulitnya cari darah, betapa sedihnya kita melihat orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita sayang itu kekurangan darah. Padahal dalam tubuh setiap orang itu ada darah yang kalau kita gak kasih ke orang lain, nggak bikin kita miskin, nggak bikin kita kehilangan apapun, but it means a life for others, dan juga bisa bikin kita sehat, Bang. Beneran deh, percaya. Aduh, aku kalau bisa dikasih kesempatan setengah jam untuk menceritakan betapa baiknya orang donor darah, Bang. Itu justru nolongin kita sendiri. Kan kayak gini kan, kita satu jarinya ke sana, 3 yang ke kita, manfaatnya lebih banyak buat diri kita. Kalau perempuan, kami masih ada tiap bulan masih ada datang bulan haid, jadi regenerasi sel-sel darahnya masih bagus. Laki-laki nggak ada. Tapi fun fact-nya adalah yang paling takut donor darah, yang paling takut jarum itu laki-laki, guys. Mbak, saya mau cerita sesuatu nih, cuman saya malu mengakuinya ya. Jadi Sobat IHC, you know what? Dan Mbak Valencia, sampai seumur sekarang saya belum pernah donor darah. Kan? Bukan karena takut. Kenapa ya? Saya nggak kepikir. Pertama, saya nggak takut jarum sama sekali. Ya. Karena saya sudah itu buat saya nggak ada masalah. Cuman saya nggak pernah kepikir sampai ya omongan kita ini ya. Saya udah pernah ketemu sama Mbak Valen ya, sekitar seminggu 2 minggu lalu. Saya pikir, iya ya, kenapa saya nggak donor darah ya? Banyak orang yang bisa terbantukan dengan kantong darah yang saya kasih. Nah, di kesempatan ini saya mau kasih tahu semua orang, 1 kantong darah kita itu bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus, guys. Jadi 3 nyawa sekaligus. Dan mulai tahun kemarin itu PMI sudah memberikan kesempatan untuk setiap orang bisa mendonor setiap 2 bulan sekali.
Jadi bayangkan kalau dalam setahun kita rutin mendonor itu tiap 2 bulan sekali, kita sudah nyelamatin 6 kali 3 nyawa, berarti 18 nyawa sekaligus. Bayangkan kalau yang Sobat IHC tiba-tiba yang nonton 1.000 orang mau donor, dalam 2 bulan dapat 2.000 kantong ya. Wow, bisa, ya? itu kebutuhan darah di Ini Jakarta selot, ya. ini ya, Jakarta saja itu 1.700 kantong per hari. 1.700 dengan segala macam Per hari. penyakit yang butuh itu. Iya, per hari loh itu. Oke. Dan itu jarang kalau kota-kota besar masih terpenuhi, but Indonesia is not only Jakarta, Benar. Medan atau kota-kota besar lainnya. Indonesia ini banyak kayak Nias, NTT, NTB yang masih banyak orang yang tidak mengerti, jangankan jauh-jauh nggak Sebelahnya mengerti aja pentingnya ya, donor ini ya. darah. Saya jadi malu loh. Bayangin ya, waktu kami kerjasama sama Ya. USAID tahun 2017 itu kami menemukan bahwa setiap jam ada 2 ibu dan 8 bayi yang meninggal, dan 1/3%-nya karena nggak dapat donor. Jadi dalam 24 jam ada 240 nyawa yang melayang, Bang. Cuman gara kurang nggak ada. Dan 1/3%-nya karena nggak dapat donor. 3T, terlambat ditolong, terlambat dapat donor, dan tidak tahu. Jadi masih banyak orang Indonesia yang nggak ngerti. Udah waktunya melahirkan kah? Karena nggak Ya. akses kesehatan kan kurang. Jadi gitu kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bikin donor darah. Dan Terus Blood hubungannya for ke rumah itu RHI itu apa jadinya? Nah, Blood for Life ini dulunya sampai sekarang sih ini komunitas volunteer. Jadi semua yang bergabung di Blood for Life ini volunteer semua, termasuk 24 orang yang menjadi standby donor, standby admin setiap malam. Lalu waktu itu ketika ibu saya meninggal, saya merasa kita nggak bawa apapun dari dunia ini, yang kita kejar tuh nggak kita bawa. Saya sedih banget loh dengar begini. Saya sebetulnya nggak kuat. Lemah ya. Oke, kami berdua akan kembali lagi. Sobat IHC, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Ruli Johan dan Mbak Valencia Mikeranda. Beliau adalah founder dan CEO dari Rumah Harapan Indonesia dan juga Blood for Life Indonesia. Jadi sebetulnya ini adalah episode sosial kami untuk membantu mempromosikan mbak-mbak seperti ini nih yang luar biasa menurut saya, bahwa masih ada loh orang-orang yang peduli dengan kegiatan sosial di Jakarta, di Indonesia begitu ya. Dan satu hal yang mesti digarisbawahi, tidak dibayar. Iya. Tapi kami juga butuh bantuan. Iya. Ya, bantuan any kind of help itu berguna. Iya. Mau itu doa, mau itu datang ke rumahnya, rumah harapan tersebut ya, untuk bantu ngemong adik-adik anak-anak yang lagi berjuang. Ngasih uang apalagi begitu Iya, ya, itu ngasih terutama donasi. kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mau gandengan tangan, kan ada CSR-nya. Betul. You have the source of material, kita punya volunteernya. Ya. Jadi kita bisa mengerjakan Amanah tadi CSR-nya. ya. Ya. Kalau Anda nonton terus mau kasih CSR, ke sini deh gitu ya. Iya. Wow, kalau Sobat IHC nggak tergerak, something wrong nih. Jadi ya, ayo yuk apapun bisa kita lakukan. Mau semudah misalnya berkomentar gitu ya di podcast ini, terus bilang ayo colek-colekin teman-temannya, share konten ini ke teman-teman di perusahaan lain yang misalnya punya dana CSR, ayo gitu ya. Iya, apapun siapa gitu tahu ya. dari salah satu dari orang-orang terdekat kita yang mungkin baca Bener. postingan ini bisa tergerak untuk membantu. Karena gini Bang, kalau mungkin bisa lihat di laporan keuangan kami yang kami posting di website dan di Instagram, total donasi yang masuk itu hampir setengah, kadang-kadang nggak sampai setengah dari biaya operasional yang kami butuhkan. Iya,
butuhkan tiap bulan. Tiap bulan tuh kita butuh sekitar 250 sampai 280 juta setiap bulan untuk 5 cabang ya. 6 sama head office. Sementara donasi yang masuk tuh paling 140, 100. Kami beruntung bahwa dulunya kami tuh sudah menyisihkan 20% dari setiap donasi yang masuk untuk dana darurat. Sekarang udah benar-benar nggak ada. Iya. Karena tahun ini tuh sudah kepake gitu. Dana daruratnya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nolongin RHI, tahun depan kami tutup. Waduh, jangan dong. Oke. Sampai merinding. Nanti kita bantu ya, kita lihat. Alright. Oke. Ya gitu. Nah, kita sudah sampai di ujungnya nih, Mbak Valen. Saya punya 2 pertanyaan. Oke. 2 pertanyaan ya. Jadi saya kasih 1 kata. Silakan dijawab dengan 1 kata. Nanti saya tanya artinya apa kata itu, gitu ya? Iya. Oke. Yang pertama katanya adalah harapan. Apa kalau saya bilang harapan? Iya, harapan itu sesuatu yang bisa menjadi penyemangat buat kita untuk tidak berhenti menyerah. Karena bahkan ketika tinggal 1% pun harapan itu tetap ada, dan selama masih ada harapan, jangan pernah menyerah. Oke, bagus ya. 1 lagi ya. Oke, 1 katanya nanti dibalas dulu dengan 1 kata ya. Okay. Oh gitu. Gak apa-apa, ya tadi bagus. Oke. 1 kata ini adalah Valencia. Love. Yes. Apa artinya? Karena saya, kalau apapun yang saya kerjakan semua based on cinta. Saya udah berhenti memikirkan. Maksudnya saya tetap butuh uang ya. Namanya manusia, kita masih hidup, apa-apa kan mesti bayar gitu. Tapi it's not the big thing for me now. Yang paling utama adalah cinta saya tuh, nggak tahu ya, gede banget gitu, buat especially buat orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Karena saya selalu memposisikan diri saya seperti mereka gitu. Kalau saya yang ngalamin gimana gitu. Jadi saya pengen selalu hadir buat orang-orang yang hampir kehilangan harapan. Jadi, dan mungkin saya nggak punya uang, saya nggak punya nggak sekaya Abu Rizal Bakri atau orang-orang kaya di luar sana yang duitnya unlimited gitu, yang nggak digunting kali duitnya, belum digunting. Tapi the only thing that I have is love. Gitu. Jadi closing saya adalah kalau ibu masih ada dan lihat, berarti ibu bangga dong ya sama Mbak Valen ya. I hope so. Oke, Lulu Johan pamit, sampai ketemu lagi.